ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maui Channel. Untuk video kali ini aku akan membahas film jadul yang kocak, yang lucu. Jadi ini tentang film Up, dimana seorang kakek-kakek akan memenuhi janjinya kepada istrinya. Nah, film Up ini dirilis tahun 2009 dan dia mendapatkan piala Oscar karena film yang begitu kerennya. Kita langsung aja ke dalam filmnya. Oke, let's go. Ya, untuk di video pertama kita akan diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Clark Fredinson. Dia sangat menggemari seseorang ilmuwan yang bernama Charlie. Dia itu adalah seorang yang berhasil mencapai Paradise dan dia sudah membawa kayak kerangka burung yang sangat besar ini. Tapi beberapa orang tidak mempercayai itu karena mereka menganggap itu adalah tipuan. Kalau misalnya kalau ini benar-benar berhasil sampai ke Paradise Valley ini, dia akan membawa burung besar itu secara hidup. Karena banyak isu-isu yang bilang kalau misalnya si kali ini bohong, akhirnya dia dicabutlah statusnya sebagai ilmuwan. Nah, di saat itu dia bertekad untuk membuktikan kalau misalnya dia benar-benar sampai ke Paradise Valley dan dia tidak bohong dengan cara pesawat terbang yang dibantu sama anjing-anjing peliharaannya itu untuk sampai ke sana. Freddy masih kecil, dia bertemu sama seorang perempuan di rumah tua yang bernama Ellie. Nah, si Ellie ini langsung menceritakan tentang klubnya dia ini. Ternyata si Ellie ini juga sama-sama menyukai Carly. Jadi dia langsung menganggap Freddy sebagai anggotanya. Nah, ketika malam itu tiba, si Ellie ini menghampiri si Fredison dan dia menceritakan keinginannya dia untuk mencapai ke Paradise Valley. Karena saking kedekatannya dia berdua bersama Fredison sama Ellie, akhirnya mereka berdua menikah. Fredison yang sangat lugu dan si Ellie yang sangat barbar. Di dalam pernikahannya si Fredison sama si Ellie ini, mereka masih bertekad melanjutkan impiannya, yaitu ke Paradise Valley, ya impiannya Ellie bersama rumah yang mereka bangun sampai ke Paradise Valley itu. Tapi ketika mereka menjalani uangnya sedikit demi sedikit, selalu aja ada halangan-halangan yang membuat jalangan tersebut terpakai. Ketika mereka sudah mencapai umur yang sangat tua, mereka mencoba melupakan keinginan mereka, tetapi buat Fredison dia tidak melupakan impiannya si Ellie. Akhirnya dia mengambil tabungannya pribadi untuk mengajak jalan-jalan Ellie. Ketika dia mengajak jalan-jalan Ellie, ternyata Ellie jatuh dan dia masuk rumah sakit hingga akhirnya Ellie tidak terselamatkan. Jalannya Ellie, Fredison menjalani hari-harinya dengan rasa jenuh, hampa karena dia merasa emang hidupnya dia sendiri. Dan di kalangan lingkungannya itu hanya rumah Fredison lah yang masih bertahan karena di sekitarnya sudah bangun-bangun gedung-gedung yang tinggi. Walaupun rumahnya Fredison ini sudah ditawar segitu mahal yang sebetulnya orang-orang yang menginginkan, tapi tetap Fredison mempertahankan rumah tersebut. Nah, pada suatu hari ya ada seorang anak kecil yang mengetuk pintu rumahnya Fredison dan Fredison menanyakan buat apa dia kesini. Dan anak kecil ini yang bernama Russell, dia bilang kalau dia mempunyai tugas dan klubnya, yaitu tugas terakhir membantu seorang tua yang untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi si Fredison ini tidak peduli, dia malah mengusir si Russell. Para kontraktor ini lagi membangun sebuah gedung-gedung, ada sebuah mobil yang menyentuh kotak posnya Fredison. Nah, di saat itu Fredison sangat marah. Nah, karena kemarahannya Fredison itu memunculkan keresahan orang-orang sekitar. Akhirnya si Fredison ini diputuskan sama pengadilan bahwa dia akan ditempatkan di panti jompo. Nah, si Fredison tuh udah berusaha untuk menerima, mungkin dia mengira inilah akhir hidupnya. Tapi ketika dia lagi menyiapkan barang-barangnya, dia teringat sama buku impiannya si Ellie kalau misalnya istrinya itu menginginkan rumah yang mereka bangun ini sampai ke Paradise Valley. Nah, tanpa diduga-duga ketika orang-orang
Patty Jompo ini ingin menjemput si Fredison, tapi ketika Fredison buka pintunya, ternyata rumah itu terbang dengan balon yang segitu banyaknya. Ketika sudah rumah itu di atas awan, si Fredison ini sudah senang. Tapi ketika tiba-tiba ada pintu yang terketuk, siapa yang datang? Akhirnya si Fredison ini mengecek. Nah, ternyata yang datang adalah Russell. Dan Russell itu mengikuti dan dia meminta sama si Fredison untuk tetap mengajak dia. Akhirnya si Fredison ini membawa Russell untuk ke dalam rumahnya, dan si Fredison itu langsung kayak nyetir pengemudi rumahnya itu. Nah, rumah ini terbang dengan cara ada sayap dengan tirai-tirai yang ada di rumahnya Fredison ini. Ketika mereka pada suatu sampai tempat tinggi, nah si Russell bilang kalau misalnya mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju, tapi si Fredison ini nggak percaya dan si Russell bilang aku bawa peta. Akhirnya karena rumah yang diterbangin terlalu tinggi, si Fredison coba untuk turun dan ternyata benar, dia sudah sampai di tempat tujuannya. Tapi si Russell ini kebelet, dia pengen buang air besar. Nah, ketika dia kebelet buang air besar, dia bertemu sama hewan besar dan dia nggak jejak-jejak hewan burung ini. Nah, ketika dia ke belakang, ternyata ada burung besar yang mengikuti si Russell. Fredison ini nggak mau mengajak burung itu. Nah, burung ini karena saking nurutnya sama si Russell dan dia tidak jahat terhadap Russell dan Fredison, akhirnya Russell memberikan nama burung ini bernama Kevin. Tanpa sepengetahuan Fredison, si Russell ini terus memancing si Kevin untuk mengikut mereka dengan cara mentaburkan coklat-coklat di sepanjang jalan mereka, karena itu kesukaannya si Kevin. Tempat tujuan, ekor anjing yang lagi mencari-cari sesuatu yang dosen perangkap. Nah, ternyata anjing itu bertemulah sama si Fredison, sama si Russell dan Kevin. Anjing ini yang bernama Dog ini meminta si Kevin untuk ikut sama mereka untuk membawa si Kevin ini ke bosnya, tapi si Russell ini mencegahnya, dan si Dog ini memohon-mohon terhadap si Kevin dan Russell untuk mengajak Kevin ikut bertemu bosnya. Mereka sudah mau pergi ke tempat tujuan, si Fredison ini tetap nggak mau ngajak si Kevin, dan si Kevin juga dia akan pergi menemui anak-anaknya, sehingga arah mereka berdua ini berseberangan, tidak searah lagi. Akhirnya si Russell sama si Fredison melanjutkan perjalanannya, dan si Kevin ini melanjutkan perjalanannya untuk menemui anak-anaknya. Tapi di pertengahan perjalanan, ternyata si Dog ini tanpa diketahui mereka berdua mengikuti mereka sampai ke rumah. Berdua pas ada keributan itu, keluarlah si Charlie. Nah, si Fredison langsung mengetahui kalau si Charlie, karena salah seorang idola yang si Ellie sama si Fredison idolakan sama orang ini. Dan si Charlie mengingatkan kepada peliharaan anjingnya bahwa mereka ini bukan penyelundup atau mereka bukan jahat. Maka si Fredison sama si Russell ini diajak ke dalam pesawat terbangnya ini. Nah, ketika dalam balon terbang tersebut, si Charlie menceritakan bahwa misinya dia ini belum selesai karena dia belum bertemu sama burung aslinya dan dia menunjukkan kerangkanya. Tapi karena spontan dan namanya anak kecil ya, Russell langsung bilang itu sebenarnya Kevin, dan si Charlie semua Kevin, siapa Kevin? Karena si Fredison tahu ini sudah keadaan yang tidak baik, akhirnya dia buru-buru untuk kabur. Akhirnya si Charlie ini mengejar-ngejar si Fredison sama si sama si Russell untuk mendapatkan si keadaannya si Kevin. Nah, tanpa sepengetahuan, ternyata si Kevin itu sudah berada di seberang balon terbang itu yang sudah singgah di rumahnya si Fredison. Nah, karena si Fredison juga nggak mau si Kevin itu jadi ketangkep sama si Charlie, akhirnya si Fredison ini berusaha untuk melindungi si Kevin. Nah, akhirnya perperangan atau pertempuran itu terjadilah di dalam balon terbangnya si Charlie. Pertempuran mereka, si Fredison ini berubah untuk benar-benar untuk membantu si Russell untuk menyelamatkan si Kevin, dan dia dengan cara membuang semua barang-barang rumah tersebut. Ketika dia sudah menjemput si Russell dan dia menolong si Russell, nah di saat itulah mereka berdua perang untuk melindungi si Kevin. Dan
si dog ini berpihak terhadap Fredison sama si Russell, dan si dog ini menyerang teman-teman anjingnya, sedangkan si Fredison ini bersama Russell menyerang si Carly. Akhirnya mereka bertiga berhasil menyelamatkan si Kevin, dan mereka bertiga pun akhirnya membalikan si Kevin bersama anak-anaknya. Nah, karena peninggalan itu mereka si Fredison meninggalkan tongkat kayunya itu untuk bersama si Kevin untuk sebagai kenang-kenangannya. Akhirnya karena si Kale kalah, akhirnya yang pegang kendali penuh adalah si Fredison. Akhirnya si Fredison sama si Russell ini balik ke rumahnya dengan menggunakan balon terbangnya si Kali bersama anjing-anjingnya, dan anjing-anjingnya si Kali ini sudah di setting ulang sama si Fredison untuk nurut dan sebagai anjing yang baik, bukan sebagai anjing yang jahat. Dan dog sangat menyayangi si Fredison. Sudah sampai di rumahnya, dan si Russell ini mendapatkan penghargaan kalau dia sudah berhasil menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu membantu tua. Dan si Fredison sendiri yang menyempatkan pin tersebut, yaitu pin yang dimana waktu Ellie memberikan terhadap si Fredison. Dan akhirnya mereka bertiga di pinggir jalan menghitung kendaraan-kendaraan mobil yang pernah dilakukan si Russell bersama ayahnya, dan itu dilakukan sama Fredison dan si Dog. Akhirnya bertiga mereka berbahagia bareng bersama makan es krim bersama di pinggir jalan. Akhirnya film pun selesai. Oke, gimana film ini? Film ini sangat menarik, banyak banget ya informasi-informasi penting ataupun sesuatu hal yang kita bisa dapat karena di video up ini. Apapun yang kalian inginkan, kalau kalian benar-benar berusaha dan niat, itu pasti tercapai. Contohnya kayak Kenan Ellie yang membawa rumahnya terbang untuk ke Parsifal, itu kalau misalnya kita berpikir secara logika itu nggak mungkin terjadi. Tapi apa yang nggak mungkin kalau kita emang benar-benar niat untuk melakukannya? Seperti Fredison, dia benar-benar berhasil mewujudkan impiannya Ellie, yaitu menerbangkan rumahnya, bahkan sudah ada tempatnya di Parsifal. Jadi bagiku pribadi, ketika kalian mengingat sesuatu, kejarlah itu dan konsistenlah saat itu juga, karena pasti ada goyang-goyangan atau adalah sedikit gangguan-gangguan, tapi kalau kalian fokus terhadap keinginan kalian, pasti akan tercapai. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti Mau Channel, dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan komentar. Dan kembali lagi di video minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.